Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar bersama anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kita belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran yang kelima. Untuk mubal yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut, yaitu SBDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Kita lanjut saja ke fokus materinya. Ayo membaca. Matahari pusat sistem tata surya. Lidah api matahari berasal dari ledakan gas yang dapat menyembur hingga jutaan kilometer. Kalian dapat melihat pada gambar lidah api, ya. Suhu di permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Di situ juga terdapat bintik matahari. Bintik-bintik matahari ini adalah daerah-daerah gelap yang suhunya lebih rendah dari permukaan matahari. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya memengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Perhatikan gambar berikut. Ya, itu adalah gambar sketsa planet dalam dan planet luar. Apa yang membedakan planet dalam dan planet luar? Mari kita simak bacaan berikut ini. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Nah, kalian bisa mengamati sketsa gambar tata surya yang terdiri dari matahari dan planet-planet yang mengelilinginya beserta benda-benda langit lainnya yang mengelilingi matahari. Ya, ada asteroid dan ada juga komet. Selanjutnya, ayo kita berlatih mengurutkan planet dalam tata surya dari yang terdekat hingga terjauh dari matahari. Ya, kita mencoba nama planet yaitu Merkurius. Jarak dari matahari dalam juta kilometer yaitu 57,9. Kemudian selanjutnya adalah Venus, jaraknya 108 juta kilometer. Kemudian Bumi berjarak 150 juta kilometer. Kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalian bisa mencarinya jarak berapa juta kilometer dari matahari. Kalian bisa mencari referensi melalui internet, ya. Kita lanjutkan urutan planet dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nama planet yaitu Merkurius. Diameter dalam 1000 km yaitu 4,9. Kemudian Mars
6,8, kemudian Venus 12,1 dan Bumi yaitu 12,7. Selanjutnya kalian bisa mencari diameter planet yang lainnya, yaitu setelah Bumi ada planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalian bisa mencarinya melalui internet ya. Selanjutnya, ayo membaca, menganalisis teks fiksi menggunakan diagram. Kamu sudah mempelajari tentang tokoh utama, tokoh tambahan, watak, dan gambar tempat peristiwa yang terdapat dalam sebuah teks fiksi. Untuk menjelaskan teks fiksi, kamu dapat melakukannya dengan membuat diagram. Diagram akan memudahkanmu untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks fiksi. Ya, ini adalah contoh dari diagram tersebut ya. Judul, cerita, dan pengarang. Kemudian ada watak tokoh utama, kemudian ada watak tokoh tambahan, kemudian ada hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan, serta gambar tempat peristiwa. Nah, diagram ini berfungsi untuk memudahkan kita memahami isi di dalam teks ya, teks fiksi. Selanjutnya, ayo berlatih. Pemahaman tentang jarak nada atau interval akan membantumu untuk menghasilkan sebuah akord. Akord merupakan bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Sebuah akord paling sedikit terdiri dari 3 nada. Akord biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Akord juga dapat dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Tangga nada natural terdiri atas 7 buah akord, yaitu C mayor, kemudian D minor atau DM, kemudian E minor atau EM, F mayor, G mayor, A minor, dan B dimiset atau B dim. Perhatikanlah beberapa akord yang sering digunakan pada alat musik piano berikut ini. Cobalah akord berikut ini dengan menggunakan alat musik yang tersedia. Jika kamu menggunakan recorder, kamu memerlukan temanmu yang lain untuk membunyikannya secara bersamaan. Dengarkan dengan saksama bunyi yang dihasilkan. Bagaimana menurutmu? Mari kita simak contoh akor-akor dalam gambar berikut ini. Nah, ini adalah akor dalam gambar, yaitu nada C, C7, kemudian G, G7, F, F7, A minor, A7, kemudian D, D minor, dan D7. Ya, kalian bisa mencobanya menggunakan piano atau pianika agar kalian mengetahui perbedaan bunyinya. Selanjutnya, ya, ayo renungkan. Hal baru apa sajakah yang kamu pelajari dan temukan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana keteraturan di sekelilingmu mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari? Hal apa sajakah yang dapat kamu lakukan untuk memelihara keteraturan di sekitarmu? Kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui renungan itu dan kalian bisa menuliskan dalam buku teks kalian. Kemudian kalian bisa melaporkannya kepada Bapak Ibu guru kalian ya. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Lihatlah sekeliling rumah tinggalmu. Apakah menurutmu lingkungan rumah tinggalmu cukup teratur? Bersama dengan orang tuamu, diskusikan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan warga untuk meningkatkan keteraturan di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian mengenai hal-hal tentang keteraturan ya. Tetap semangat belajar. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.